Halo semuanya, begini. Geek Shy Channel. Oke, langsung aja. Let's review lagi. Kita mau ngobrolin sedikit soal Film terbaru Christopher Nolan, yaitu The Odyssey. Salah satu film yang kita antisipasi juga ya, maksudnya. Ini mah most anticipated movies 2026 lah. Ya. Oh ya ini sih. Dan kalau untuk pengalaman kita pribadi, kita lihat teaser pertamanya itu Sebelum nonton Avatar ya. Fire and Ash. Ya, itu Nah, begitu langsung anjing 10 menit kan gila dan dan langsung ditampilkan adegan Shack of Troy, ikoniknya ya, maksudnya. ikoniknya gitu kan. Terus apa nih yang mau diceritain lagi? Iya, Jadi kan, itu yang membuat kita ekspektasinya naik-naik gitu dan sekali info ini full IMAX. Jadi memang Christopher Nolan konsisten pengen film ini full IMAX, jadinya kita nontonnya di IMAX untuk kejar mengikuti visi beliau. Nonton jam 10 malam Jam 10 malam pulang setengah satu. Ya, langsung aja gitu. Sebenarnya nih kalau teman-teman pernah nonton film Troy tahun 2004 bisa bilang ini kayaknya sih kelanjutannya, quote unquote. Jadi di sini tuh teman-teman kalau ada karya sastranya tuh karya Homer, itu ada Iliad, ada Odyssey. Iya. Nah, salah satu karya sastra yang paling berpengaruh di itu, dunia. Dan itu kan mungkin karya sastranya udah 2000 tahun yang lalu kali ya. Jadi ini tuh ceritanya kalau Iliad tentang si perang Troyanya, di mana kerajaan Yunani menyerang kerajaan Troy kan, yaitu dengan kudanya itu. Ceritanya si Odyssey ini tentang salah satu pemain di Iliad itu, yaitu si Odyssey, di mana dia melakukan perjalanan pulang. Sebenarnya Odyssey itu literally perjalanan. Kalau diterjemahin kan, mungkin karena kisahnya Odysseus, jadinya Odyssey itu diartikan perjalanan gitu kan. Nah, ininya kalau udah pernah baca bukunya atau prosa sih sebenarnya tuh nyanyian sastra, sih. Poem gitu, itu dia tuh pulang setelah berangkat, akhirnya pulang lagi tuh habis waktu 20 tahun bayangin. Karena perang Troy itu 10 tahun sendiri. Iya. Kalau teman-teman udah pernah nonton film yang 2004 yang peranin sama Brad Pitt kan, mereka tuh kayak di PHP-in sama Troy gitu kan. Karena emang susah banget ditembus temboknya kan. Susah. Jadi, ya betul. akhirnya si Odyssey punya ide. Salah satu tokoh yang paling pinter ya. Dia tuh licik sih litbetnya. Dia bikin si kuda Troy-nya itu. Jadi akhirnya terjadilah perang Troy, sukses dimenangkan oleh si Yunani. Nah, ceritanya sekarang pulang nih. Perjalanan afternya, which is yang tidak diceritakan di Troy 2004. Jadi udah pamit nih ke si Agamemnon nih, pulang ya saya ya. Ceritanya Agamemnon dengan kapalnya lewat jalur ini, dia ngide lewat jalur lain, ternyata membutuhkan waktu 10 tahun pulang. Dan kalau secara sejarah itu sebenarnya jaraknya dekat, paling mungkin kalau hitungan sekarang bulan kali ya. Bulan lah. Itu juga bulan juga pakai mampir lah atau apa gitu kan. Ceritanya di sini tuh sebenarnya aku sih boleh dibilang nih Matt Damon salah satu penampilan terbaik dia juga ya. Terlepas cast bintang yang lainnya, ada Tom Holland, ada Zendaya, ada Anne Hathaway sebagai Penelope, lagi Charlize Theron, John Bernthal, Samantha Morton gitu kan. Di sini tuh ngeliatin si Odyssey itu sebenarnya perwujudan namanya sombong. Di perjalanan pulang itu dia melakukan banyak sekali kesalahan yang berasal dari kesombongannya dia. Jadi dia tuh punya ego tinggi lah kalau misalnya di sini. Karena dia memang dibanding pahlawan-pahlawan perang ya, Patroclus, Ajax, dan Achilles yang mereka kan fisik dan memang akhirnya mereka gugur tapi dikenal tolol sampai sekarang jadinya Ajax terkenal jadi pelindungnya kota Amsterdam gitu kan. Terus dan si Achilles jadi Achilles tendon gitu kan, jadinya jadi pelindung kaki. Mereka tuh dari para pahlawan itu kan jadi ke bawah ya, legenda. Nah, si Odyssey itu lebih tepatnya dia pemikir gitu. Nah, di sini tuh karena merasa dia tuh salah satu kunci kesuksesan ya, kayak ada kesombongan. Nah, di sini tuh aku ngeliat perjalanan Matt Damon sebagai si Odyssey itu, Raja Ithaka itu kelihatan banget sih dinaikin, terus dijatuhin gitu kan. Keren gitu perjalanannya. Digambarkan dengan sangat bagus ya. Mungkin level-level longing atau kerinduan untuk ketemu dengan keluarga itu tipe dengan Maximus Gladiator. Ini feel-nya jadi kayak dia tuh dulunya mantan tentara legion gitu kan, berjasa tiba-tiba dijatuhin gitu. Nah, ini tuh gini bedanya, tidak dijatuhkan secara pangkat, dijadikan tontonan ya. ini dijadikan mainan dewa sih lebih tepatnya sih. Jadi si humbled by God gitu ya. Humbled by God tuh literally ini tuh si Odysseus tuh gitu disuruh
rendah hati sama Tuhan langsung. Ya zaman dulu gods ya, dewa-dewanya kan banyak, jadi kayak kamu karena kesombongan kamu melawan alam, ditolak sama langit, sama ditolak sama laut, bayangin dia nggak akan pulang-pulang. Angin nggak akan mengarahkan dia ke arah yang dia ingin, laut juga ngasih ombak disikat yang gede, terus. jadi di sini tuh hasil itu kesombongan, sama lebih tepatnya sih dia sering remehkan gitu sih. Jadi mah mungkin nggak tahu ya apakah memang bukunya sedetail itu, tapi di sini si Christopher Nolan mau ngangkat itunya sih menurut aku. Dan kayaknya vibes-nya itu mirip Joshua Oppenheimer sih menurut aku. Jadi si Odyssey itu tuh sebenarnya dia tuh secara nggak langsung regret. Dia tuh sebenarnya kelakuan dia kayak gitu tuh sebenarnya dia secara nggak langsung dia tuh menyesal. Jadi dia sama dengan menyesalnya Oppenheimer. Dia tuh mengingkari apa yang dia lakukan itu dengan cara ya gue ngelakuin ini karena kesejahteraan bangsa gue kan. Soalnya kalau gue nggak ngelakuin ini, si Ithaka bakal diserang sama Agamemnon kan. Ya kayak gitu-gitu. Satu sisi dia teh ngorbanin keluarga sih menurut aku ya. Dan di sini aku suka satunya Telemachus oke lah diperankan sama Tom Holland sebagai anak yang berbakti ya, bisa dibilang dia tetap melindungi ibunya. Nah ibunya ini sih menurut aku nih Anne Hathaway salah satu penampilan terbaik sih. Dia memang selalu supporting sih ya. Kan Les Miserables tahun 2012 kan yang menang Oscar ya. Ini mah yakin aku mah minimal masuk nominasi sih supporting sebagai Penelope sih. Itu contoh kesetiaan seorang istri sih menurut aku sih. Hebatnya tuh si Penelope tetap mempertahankan kesetiaannya sambil berharap suaminya si Odyssey teh pulang. Jadi aku tuh si Christopher Nolan teh kayak gini teh jadi inget si Dunkirk. Jadi dia tuh ngebagi kejadiannya teh, ini loh porsinya si Odyssey, porsinya Penelope, porsinya Menelaus dan Agamemnon. Jadi bagus gitu sih ngeblendnya, rapi. Kalau di Dunkirk kan dalam hari, dalam jam, dalam menit gitu kan. Itu kan kayak gitu-gitunya yang digali ya. Ini kalau si ini pinter sih. Jadi aku sih nggak durasi panjang, no problem sih, karena nggak kerasa juga karena kita benar-benar di bawah perjalanan si Odyssey teh enak gitu. Cuman memang bagi beberapa orang sih akan susah ngikutin karena kan sebenarnya kan quote unquote mitologi ya. Jadi kayak kalau belum pernah terpapar sebelumnya tentang apa sih, wah itu nggak akan ya. Itu pesan kita sih kalau misalkan belum nggak tahu background tentang mitologi. Maksudnya ini bukannya edgy ya, maksudnya kalian harus tetap ngerti lore itunya karena nggak akan engage maksudnya, dan akan jadi tidak bisa menikmati secara utuh gitu. Ya itu sih, jadi kalau itu aja sih, tapi overall sih ini sih salah satu cinematic experience terbaik sih 2026 sih menurut aku. Yang sudah dijelaskan Gigi tadi dengan sangat detail, dikemas dengan teknis yang pol-polan gitu. Karena kan tadi udah kita disebutin IMAX, berarti kan kameranya IMAX. Van Hoytema tuh bagus banget yang bikin Interstellar. Secara teknisnya dengan Nolan yang praktikal. Dia kan anti CGI banget. Jadi kalau kalian lihat itu laut, ya di laut itu syuting. Jadi ada raksasa ya dibikin raksasa gitu. Jadi kayak ini tuh blend yang kayak gitu-gitu sama catatan khusus, dan kayaknya nih highlightnya juga tuh musiknya sih si Ludwig Göransson. Akhirnya bayangin dia tahun ini, nggak tahu nih nanti jobnya banyak banget lah. Jadi kayak di sini tuh si Ludwig Göransson teh literally cari instrumen 2000 tahun yang lalu tuh kayak gimana gitu. Terus dia zaman perunggu ya, Bronze Age bener, cara bunyinya gimana. Terus saya ada satu adegan yang musiknya masih terngiang-ngiang sampai sekarang, dan saya udah nonton 2 kali IMAX ya. Jadi itu yang bagus adegan itu, Sirens lah namanya kita sebut. Itu masterpiece pisan lah itu sih. Dan itu dibikin kayak ada adlibnya gitu kan, adlibnya gitu di bawah. Dalam kejadian itu teh pikiran kita teh kayak gimana teh, kayak ngerasa jadi posisinya si Odyssey gitu. Keren sih itu salah satu dan banyak yang ikonik lah. Banyak adegan yang digambarkan tidak eksplisit ya, maksudnya kayak yang di laut ada monster apa itu tuh tidak, bukan, kita jangan berharap kayak ada naga. Kelihatan bisa dikiranya kayak kelas setan, ya, gitu kan, tapi tidak, dan itu tidak mengurangi experience juga. Dan ada beberapa adegan yang seperti ketemu dengan penyihir. Itu juga digambarkan dengan cukup oke, dan itu praktikal lagi. Iya. Wah ngeri sih praktikalnya. Nolan ngeri sih, jujur ngeri banget. Ya makanya ini Universal jor-joran banget sih ini. Dia setelah sukses dengan Oppenheimer apalagi dapat Best Picture kan, percayalah udah kamu mau butuh berapa dikasih aja langsung sama Universal gitu. Dan
Aku sukanya sih ya itu akhirnya kebayar aja gitu. Memang sih ya tadi lagi-lagi nih harus tahu lore-nya ya atau minimal mitologi lah tahu gitu. Karena ada beberapa teman yang nonton dan dia balik lagi Gen Z, dia bahkan yang Troy 2004 belum nonton tidak bisa menikmati at all. Iya. Maksudnya terus baru gua kasih tau, baru dia ngeh gitu. Ternyata itu mungkin pesan gua kalau mau menikmati pahamin dulu. Iya gitu sih, itu aja sih catatannya sih. Gitu. Kalau ini mah momen tepuk tangannya banyak banget sih kalau iya. Kita nonton di IMAX. Apa? Momennya semuanya itu mah. Jadi bukan kita doang. Jadi yang kita tonton review sebelum Avatar FNS teh pantesan aja cuma gitu. Kan pantesan enggak ditongolin gitu. Ditongolin karena yang lainnya wah lebih itu gitu. Kacau itu. Kacau ini mah cinematic experience yang terbaik 2026 ini. Iya. Coba kita nilai dan coba bandingkan dengan 3 karya terakhir lah. Ya kalau dibandingin sama Oppenheimer sih ini sama lah. Aku boleh ngasih 9. Sama Interstellar masih sama Interstellar. Masih lebih Interstellar lagi. Terus kalau sama Tenet di bawah lah. Oke. Ini 9 lagi ya? 9. Oh anjir, gokil sih. Ya gue juga bingung juga. Oke teman-teman, sekian review dari kami. Mungkin bisa buktikan sendiri, mungkin nanti di OTT atau mungkin ditayangkan lagi. Sekian review dari kami. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.